Nico Jenkins bahkan mengiris lidahnya agar menyerupai lidah ular. Ia lantas mengoleskan darahnya di seluruh dinding penjara. Halo semua, selamat hari Kamis. Selamat datang di Kamistri bareng Ika di sini. Yuk kita bahas berbagai fakta dan kejadian-kejadian menarik yang tentunya penuh misteri. Pepatah bilang ada asap pasti ada api, ada sebab ada akibat. Tapi hal ini tampaknya tidak berlaku untuk kasus rangkaian pembunuhan yang terjadi di Omaha, Nebraska, Amerika Serikat. Kasus pertama terjadi pada 11 Agustus tahun 2013. Dua orang korban, yang pertama bernama Juan Uribe Pina, berusia 26 tahun, dibunuh dengan cara ditembak di dua area, yaitu area genital atau organ intim dan juga di area kepala. Dan Jorge Cijajiga Ruiz berusia 29 tahun yang ditembak di bagian kepala. Jasad keduanya ditemukan di sebuah truk pick up di sekitar kolam renang di area Spring Lake Park. Kasus kedua terjadi pada 19 Agustus 2013. Korbannya bernama Curtis Bradford berusia 22 tahun. Bradford tewas karena ditembak di tubuh bagian belakang. Jasadnya ditemukan di sebuah garasi dan dikonfirmasi bahwa Curtis Bradford ini ternyata memiliki suatu hubungan dengan si pelaku, yang mana pelaku dan Curtis pernah saling kenal saat di dalam penjara. Bisa dibilang mereka ini adalah teman satu sel gitu ya. Kasus ketiga terjadi pada 21 Agustus 2013. Korbannya bernama Andrea Kruger berusia 33 tahun, tewas akibat beberapa tembakan yang dilayangkan di tubuhnya. Jasad Andrea ditemukan di tengah jalan. Pelaku dari rangkaian pembunuhan ini bernama Nico Allen Jenkins, seorang pria kelahiran 16 September 1986 yang lahir di Colorado, Amerika Serikat. Kamu pasti pernah melihat foto orang ini nih berseliweran di sosial media. Biasanya tuh dikasih keterangan siapa saja yang menatap pria ini maka akan dibunuh. Ya bisa dibilang dia memang se-famous itu. Namanya tuh benar-benar masyhur di kalangan para penjahat kelas kakap. Visualnya itu benar-benar mendefinisikan seorang penjahat kejam. Wajah yang seram, tubuh yang kekar, dipenuhi banyak tato. Tapi aku nggak ngejudge semua orang yang tatoan itu penjahat ya. By the way, pertama kali ngeliat foto orang ini, aku tuh langsung teringat sama Vin Diesel. Apalagi sama perannya sebagai Dominic Toretto di Fast and Furious. Oke, balik ke kasus ya. Jadi Nico Jenkins ini membunuh 4 korbannya tanpa motif yang jelas. Bukan dendam, bukan perselisihan, bukan sakit hati, apalagi cinta segitiga. Akan tetapi dikarenakan oleh perintah atau bisikan gaib. Mirip kasus-kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia gitu. Kalau pelaku pembunuhan di Indonesia biasanya ngakunya dibisikin sama setan. Beda lagi sama Nico Jenkins. Dia ini mengaku mendapat perintah dan bisikan dari dewa Apopis. Dalam mitologi Mesir, dewa Apopis dipercaya sebagai dewa kejahatan yang membawa kekacauan dan juga kegelapan. Nah, rangkaian pembunuhan yang aku deskripsikan di awal tadi bukan kejahatan pertama yang dilakukan oleh Nico Jenkins. Ia sebelumnya pernah terjerat hukum dan berurusan dengan kepolisian. Ia bahkan sempat dipenjara dan baru dibebaskan sebulan sebelum kasus pembunuhan ini terjadi. Tepatnya saat ia melakukan pembunuhan pertama pada 11 Agustus 2013, sebenarnya Nico Allen Jenkins baru saja 2 minggu keluar dari penjara. Kejahatan yang ia lakukan adalah pembajakan terhadap sebuah mobil yang dilakukannya saat ia berusia 15 tahun. Tuh, masih remaja aja sudah barbar. Nah, saat menjalani hukuman di penjara nih, Nico Jenkins lagi-lagi berulah. Ia melakukan penyerangan di dalam penjara sehingga menambah masa hukumannya. Sedemen itu guys dia melakukan kejahatan. Ya nggak heran sih, wong Nico Jenkins ini lahir dari pasangan orang tua yang merupakan penjahat dan pembunuh bayaran yang sudah terkenal beberapa generasi. Ibu Jenkins bernama David
Maggie dan ayahnya bernama Lori Jenkins. Dari kecil kehidupan Nico dan juga saudara-saudaranya ini penuh dengan pelecehan dan juga kekerasan. Pokoknya aktivitas yang berhubungan dengan kriminal sudah sangat normal dan familiar dalam keluarga Jenkins. Kondisi ini tentunya membawa dampak dan pengaruh yang amat besar bagi tumbuh kembang dan juga mental seorang Nico Jenkins. Petualangan kriminalnya bahkan sudah dimulai sejak ia berusia 7 tahun. Saat anak seusianya membawa bekal seperti burger, sandwich, atau makanan-makanan yang lumrah dibawa untuk makan siang, Nico Jenkins justru membawa bekal yang sangat tidak biasa dan tidak lumrah. Sebuah pistol. Udah barbar sejak dini ya bun. Untungnya pada saat itu nggak ada nih teman sekelas Nico yang terluka. Saat berusia 11 tahun, Nico diusir dari rumah karena terlibat banyak kekerasan yang terus berulang dan juga berhenti dari sekolah. Saat usianya 13 tahun, Nico mulai melakukan banyak sekali penyerangan dengan menggunakan senjata tajam, salah satunya dengan pisau. Saat berusia 15 tahun, Nico melakukan pembajakan terhadap sebuah mobil hingga akhirnya dipenjara pada tahun 2003. Di dalam penjara pun, Nico lagi-lagi mendapat dakwaan atas kelakuannya yang menjadi salah satu provokator dalam kerusuhan yang terjadi di penjara pada tahun 2006. Nico juga menyerang seorang sipir saat ia cuti untuk menghadiri pemakaman neneknya. Saat berusia 21 tahun, Nico akhirnya dibebaskan dari penjara. Dan 2 minggu setelah bebas dari penjara, Nico mulai menjalankan aksinya, yaitu berupa rangkaian pembunuhan yang tadi sudah aku deskripsikan di awal video. Pada 30 Agustus 2013, Nico ditangkap atas tuduhan ancaman teroris yang tidak terkait dengan pembunuhan. Pada 3 September 2013, Nico Jenkins mengakui bahwa ia telah membunuh 4 orang. Saat itu pula berbagai bukti yang memberatkannya sudah dikumpulkan oleh kepolisian. Salah satunya berupa rekaman CCTV yang ada di toko senjata api. Di mana dalam rekaman CCTV tersebut ada seorang wanita yang merupakan rekan dari Nico Jenkins membeli amunisi yang bisa dikatakan sangat khas, yaitu Briney Classic Magnum 12 Gauge yang dipakai untuk menembak keempat korbannya. Dan ada pula rekaman CCTV di sepanjang rute menuju SUV Kruger. Nico Jenkins diinterogasi selama 8 jam dan ia menjawab semuanya dengan sangat kooperatif dan tidak bertele-tele. Pada 3 November 2013, Nico Jenkins menulis sebuah surat yang diserahkan kepada Omaha World Herald, jaksa, dan juga hakim. Di dalam surat yang ditulis tangan itu, Nico mengakui telah membunuh 4 orang dan alasannya adalah untuk melindungi kerajaan Apophis. Dan caranya adalah dengan melakukan kebrutalan yang bersifat binatang. Pada 19 Februari 2014, Nico Jenkins melakukan gugatan federal menuntut negara bagian Nebraska sebanyak 24,5 juta dolar Amerika Serikat karena telah menjebloskannya ke penjara dan mengabaikan kesaksiannya tentang bisikan-bisikan dewa Apophis. Hakim pun mengutus seorang psikiater untuk mengevaluasi Nico Jenkins. Dan hasilnya adalah Nico divonis memiliki gangguan kepribadian antisosial dan juga memalsukan gejala psikotik yang mana sebelumnya ia pernah mengaku mengidap skizofrenia. Sidang pun akhirnya digelar karena Nico Jenkins dinilai sangat kompeten untuk diadili. Di dalam sidang, Nico pun masih kekeh dengan keterangannya bahwasannya semua kejahatan yang dilakukannya adalah berdasar dari perintah dewa Apophis. Atmosfer ruang sidang pun berubah menjadi absurd karena ulah Nico Jenkins. Bahkan ia tertawa saat jaksa menceritakan detail dari kematian para korban. Pada tanggal 29 Juli 2014, hakim memutuskan agar Nico Jenkins ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa Lincoln Regional Center. Meski berada di dalam penjara, Nico tampaknya tetap bisa melakukan suatu hal yang gila. Pada tahun 2015, Nico Jenkins memotong kemaluannya sendiri. Ia terinspirasi dari gambaran dewa Apophis yang tampak seperti ular.
Tapi usaha tersebut berhasil digagalkan oleh para sipir. Sebelumnya Nico juga pernah mentato dahinya dengan angka 666. Tapi karena refleksi di cermin yang terbalik membuat Nico salah menggambar tato dari yang harusnya 666 menjadi 999. Dan yang tidak kalah parahnya, Nico Jenkins bahkan mengiris lidahnya agar menyerupai lidah ular. Ia lantas mengoleskan darahnya di seluruh dinding penjara. Pada bulan Mei tahun 2017, Nico Jenkins dijatuhi hukuman mati. Dia juga dijatuhi hukuman penjara selama 450 tahun untuk senjata yang dipakainya membunuh. Tanggal 20 April 2020, Nico Jenkins mengajukan banding namun ditolak oleh Mahkamah Agung. Otomatis Nico Jenkins tetap akan menjalani hukuman mati. Nah, ada fakta yang lumayan menarik nih. Jadi setiap narapidana yang akan dihukum mati biasanya akan mendapatkan pendampingan advokasi hukum. Dan ada seorang pengacara cantik yang dengan sukarela mengajukan diri untuk mendampingi Nico Jenkins. Pengacara tersebut bernama Dawn Arguello. Selain mendampingi Nico Jenkins secara hukum selama hukuman mati belum dilaksanakan, Arguello juga bersedia menjadi pendamping Nico Jenkins sebagai seorang istri. Mungkin ini yang dinamakan cinta yang tumbuh karena terbiasa. Nama Arguello bahkan sudah terukir di wajah Nico Jenkins dalam bentuk tato. Arguello kepada Omaha World Herald mengatakan bahwa sosok Nico Jenkins sama sekali tidak sama dengan apa yang diberitakan oleh media. Menurutnya Nico adalah sosok yang penuh dengan teka-teki, penuh perasaan, sangat sensitif, cerdas, dan ya, ahli memanipulasi. Super duper mengerikan. Semoga cuma ada satu deh orang yang kayak gini. Dan gak ada lagi Nico Jenkins lainnya. Dan ya, sampai di sini aja pembahasan kita tentang Nico Ellen Jenkins. Makasih banyak buat kamu yang udah nonton video ini sampai akhir. Make sure kamu udah klik like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Yuk kenal lebih dekat, follow Instagram aku. Kita ketemu Kamis depan.